dan kondisi sehat diberikan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul lagi untuk syuting dakwah. Sebelum kita mulai, kita sama-sama mengucap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tunggu mundur ya. Kamera 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Alhamdulillah, di kesempatan pada pagi hari ini Allah berikan kesempatan kita semua untuk bersilaturahmi dalam acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ustadz, apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita sehat, semuanya sehat. Tetap semangat Bapak Ustadz. Insya Allah. Insya Allah. Ibu-ibu para jamaah sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya ibu-ibu. Alhamdulillah pagi ini ibu-ibu tetap bisa ikuti kajian di acara Ngopi Yuk. Semoga ibu-ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah pagi hari ini kita akan membahas materi temanya yaitu dinamika iman ya Bapak Ustadz. Jadi kita ini kadang-kadang imannya masih naik turun ya ibu-ibu. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan dengarkan bersama-sama tentang pengertian dinamika iman yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris. Marilah pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita simak bersama-sama tentang dinamika iman bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'da. Pemirsa Sinpo TV dan juga jamaah yang hadir, wabil khusus kita pagi ini Bunda Suri, yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tema kita pagi ini yaitu tentang dinamika atau perubahan yang terjadi dalam iman kita. Bahwa secara garis besar iman itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang pertama, iman itu yang bersifat statis. Statis itu artinya tetap tidak mengalami perubahan.
dari awal sampai akhir imannya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan sama sekali. Ini imannya malaikat, karena memang malaikat itu makhluk statis, nggak ada perubahan. Malaikat itu kayak Israel misalnya, yang ditugasin nyabut nyawa, yang diuber cuma nyawa aja, nggak kepikir nyari sampingan bantuin malaikat yang lain. Itu malaikat. Makanya kalau ada orang kok cuma satu gitu aja, statis, jangan langsung dibayangin malaikat, bukan, itu tetap orang. Yang kedua, iman itu ada yang sifatnya dinamis, mengalami dinamika. Ada yang sifat yang kedua ini dinamikanya terbagi menjadi 3. Ada yang dinamikanya itu yazidu wa yazidu, terus naik, naik, dan naik. Ini imannya para nabi, imannya para rasul. Walaupun berat cobaan hidup yang ia alami, nggak sedikit pun imannya akan turun, akan terus mengalami kenaikan. Kita ambil contoh Nabi Ayub yang semua kita tahu, konon beliau itu dianugerahi sakit 18 tahun tanpa ada kesembuhan. Lalu apakah imannya turun? Yang kedua, iman itu ada yang dinamikanya yang kusu wa yang kus, terus turun, turun, turun. Yaitu imannya makhluk yang dilaknat oleh Allah. Jangan dikira iblis itu gak iman, tapi karena ada penyakit dalam dirinya, maka imannya itu semakin menurun, 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 dan menurun. Lah yang ketiga, ada yang iman itu dinamikanya yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Lah ini imannya kita. Manusia-manusia awam biasa kayak kita ini punya iman, ya kadang naik. Lah saat iman naik, badan tekun bu. Jam 3 bangun langsung sat-set, ngambil air wudhu, pakai mukena, sholat. Iman lagi naik. Lagi hadir majelis taklim, ada kotak lewat, letek, langsung ambil yang gambar 2 orang pakai peci, backgroundnya merah. Berapa bu? Loh, pura-pura gak tahu padahal yang dicariin itu. Iman lagi naik, ngeluarin 100.000, enggak masalah, iman lagi. Tapi kadang iman itu juga yang kusuk, kadang juga turun. Lah ketika iman ini turun, kadang jam 3 mata udah melek, cuma kalau orang Jawa bilang ngolat, kalau orang Sunda tahu nih. Begini. Gak bangun-bangun. Di masjid ada as-salatu khairun minan naum. Baru azan. Bentar lagi ya. Mayan, liep bentaran. Kalau qomatis shalah baru qomat. Biarin ah. Kayak tiba-tiba sallallahu alaihi Muhammad. Baru entar. Salat subuh jam 8. Dikirain duha apa pakai kunut. Iman lagi turun. Kotak amal lewat, cari yang paling bontot. 20.000, ada adiknya nggak? Ada 10.000. Ada adiknya nggak? Goceng. Ada adiknya nggak? 2.000. Ada lagi kok. Nah, nyari yang kalau dimasukin iman lagi Turun. Nah, iman kita itu yang terkadang naik, terkadang turun. Itu biasa. Wong kita ini makhluk biasa, kelas-kelas awam kayak kita. Nah, di saat iman ini lagi naik, yus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi kalau saat lagi turun, yuk kita jaga, jangan sampai walaupun turunnya jangan drastis banget. Yus turun yuk biarin, wong yang namanya orang kelas kayak kita ini budaya. Yuk kadang yuk semangat, kadang aduh mau berangkat ngaji yuk lemes. Kadang ngerjain tugas rumah yuk semangat, kadang yuk cucian numpuk, gosokan numpuk. Tapi saat lagi iman naik, bismillah, sat, kelar. Nah, itulah iman kita. Padahal iman inilah yang mempengaruhi semangat kita dalam beribadah, baik yang hablum minallah maupun yang hablum minnas. Monggo dilanjut dulu. Miknya lagi ada. Kita jeda dulu ya Pak Ustadz ya. Oke, baik pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah ataupun di studio, kita jeda dulu. Nanti akan kita bahas lagi tentang dinamika iman. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk Ngobrol.
Ngopi yuk. Iya, ini baterainya Baterainya tahu. Nanti yang buat ngaji sama sendiri aja. Iya proper di sini juga punya ya. Iya yang nanya juga kasih mic satu. Bapak rajin banget. Aman sih kan? Ini sama ya? Bapak yang nonton juga ngantuk masih ngantuk. Gak ada deh. Tapi bagus suaranya sih. Masa? Oh di TV ya, aku nggak dapet. Dulu aja udah kenceng. Itu bukannya bapak udah beli apa itu yang Citybok. Starbucks apa Citybok? terkenal lagi. Aku Tapi acara ini ngaji lagi. Ini pusatnya ya, Senin. Bisa cek Saya baterainya tapi baterai emang kan cek satu cek. baterai habis. Itu sih 15-18. Enggak, hitungnya lebih tinggi. Caranya biasanya. Cek satu cek. Yang dua ya. biar satset. Kita dulu. Kantor hukum. Yang nanya siapa ini? Saya pertama. Aku malah belum ngopi nih Pak Ustadz. Kopinya pakai skincare yang susu. Pintar kalau di surat satu nggak kelihatan. Ya udah, ambil ke sana sebelah sana aja. Sana aja, sana lagi namanya. 3 baris aja. Di sini nih pengambilannya. Ya, 4 tadi. Nggak ada ya? Ada. Ini nggak bisa diturunin emang. Terima kasih pemirsa Simpo TV yang ada di studio dan ada di rumah, masih bersama kami di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah masih tetap semangat ya ibu-ibu. Jadi untuk sesi yang kali ini yaitu sesi tanya jawab dengan tema dinamika iman ya Bapak Ustadz ya. Insya Allah pertanyaan yang ibu punya pertanyaan insya Allah akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz. Baik, Ibu siapa ada yang mau bertanya tentang dinamika iman? Iya silakan sebutkan namanya ya Bu ya. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Ilama Kota Indah. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara menjaga iman agar kita tetap kuat dalam diri kita? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu ya Ibu, nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz. Silakan Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Oh iya silakan, maaf. Ya silakan sebutkan namanya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Imas dari Pilama Kota Indah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah tanda-tanda bahwa orang itu punya iman yang baik? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
insya Allah akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz. Silakan Bapak Ustadz. Baik, pemirsa Sinfo TV dan juga jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Pertanyaan pertama apa tadi Bunda? Kok lupa nggak dicatat? Cara menjaga iman agar selalu tetap kuat dalam diri kita. Atau dalam bahasa lain, bagaimana caranya agar iman kita ini selalu yazidu wa yazidu, naik dan turun. Gimana caranya? Ada beberapa yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi dalam tulisannya atau kitabnya namanya Risalatul Qushairiyah. Beliau mengatakan begini, iman orang awam ini memang kadang naik, kadang turun, tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar tetap terjaga ketika naik, dan kalaupun turun nggak terjun bebas. Apa itu? Yang pertama yaitu agar selalu ada namanya, kita selalu ingat bahwa dalam kita ibadah ini udah ada perjanjian dengan Allah. Ibarat orang mau menduduki satu jabatan, ada sumpah jabatan. Nah, kita juga sama, ada sumpah jabatan. Loh, kapan kita sumpah jabatan? Setiap ibu sholat itu selalu sumpah loh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa semua sholatku, macam-macam ibadahku, hidupku dan matiku semua untuk Allah. Kalau kita lakukan ini ada tujuan titik akhirnya Allah, insya Allah semangat iman akan selalu ada. Iman ini kadang turun karena kita ini terkadang punya niat-niat lain. Ketika niat-niat lain ini tidak kesampaian, kadang semangat ibadah kita atau keimanan kita turun. Maka pasangkan dalam diri kita bahwa semua yang kita lakukan, ibadahku, sholatku, hidupku, matiku, tujuan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan kedua, apakah tanda-tanda orang itu punya iman yang baik? Iman itu adalah ada 3 komponen, yaitu tasdikun bil qalbi, ia yakin dalam hatinya dengan seyakin-yakinnya bahwa yang menciptakan alam raya ini Allah, yang mengatur alam raya ini Allah, yang menciptakan kita ini Allah. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Dan rukun iman yang 6 itu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kemudian yang kedua, wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, yaitu terlihat dari lisannya. Kalau bicaranya kok sering ngomong yang enggak bagus, oh berarti memang ininya rusak. Ibarat teko, kalau keluar itu kok kopi, maka yang di dalam teko itu isinya ya kopi. Kalau dalam ini bagus, maka insya Allah yang keluar lewat sini juga bagus. Itu tanda iman. Yang ketiga adalah wa'af'alun bil arkan, yaitu dibuktikan dengan perbuatan. Tidak hanya diucapkan, tidak hanya di batin, tapi dibuktikan. Ketika hayya 'alas shalah, sholat. Ketika ibu-ibu hari Senin ngaji, ibu-ibu hari Kamis ngaji, berangkat. Kemudian ketika di rumah ada tumpukan tugas yang tadi, nyetir apa? Jadi piringnya kayak nyetir. Langsung dilaksanakan, itu tandanya iman dalam dirinya bagus. Tapi kalau hatinya udah gak yakin, kemudian omongannya gak jelas, sering ngomong-ngomong yang gak pantas, maka hati-hati, tanda imannya rusak. Monggo lanjut. Sudah ya Bu, sudah dijawab sama Bapak Ustadz. Kita jeda dulu ya Bapak Ustadz. Iya. Baik, pemirsa Sinfo TV yang ada di studio dan ada di rumah, kita jeda dulu, jangan kemana-mana. Tetap di Sinfo TV, acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Lanjut langsung. Menutup ya, closing ya. Yang 3 ya. Di bil pulup ya.
Terima kasih pemirsa Sinfo TV yang ada di studio dan ada di rumah, masih di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa Sinfo TV dan jamaah semua yang berbahagia, di penghujung acara pagi ini, bahwa dalam diri kita yang sangat berpengaruh dalam keseharian aktivitas kita adalah keimanan yang ada dalam diri kita. Maka tadi ada ibu menanya bagaimana untuk menjaga agar selalu iman ini kuat. Selain tadi yang pertama saya sampaikan, selalu ingat bahwa kita ini udah sumpah dengan Allah dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Juga ada cara yang kedua, yaitu dengan merasakan bahwa diri kita ini selalu diawasi oleh Allah. Karena Bunda, kita ini kadang masih mental kuli. Kuli itu kan kalau ada mandor kerjanya semangat ya. Ketika mandornya nggak ada, lemes. Lah maka rasakanlah atau tanamkanlah dalam diri kita ini merasa selalu diawasi oleh Allah dimanapun kapanpun. Kadang kita itu timbul semangat kalau diawasi, loyo kalau nggak diawasi, maka merasalah selalu diawasi oleh Allah. Suatu saat mungkin pertemuan berikutnya kita bahas tentang ini. Kemudian yang ketiga, agar iman ini selalu terjaga, maksimalkan apa yang ada dalam diri kita. Kita ini dikaruniai oleh Allah potensi macam-macam, tidak sama. Ada yang potensinya orang itu duit, nyari rezeki itu gampang banget. Maka gunakanlah duit itu untuk memperkuat iman. Ada kalanya orang itu potensinya ilmu. Orang itu baru belajar bentaran, udah langsung selep. Kayak ibu-ibu inilah ya, langsung satset belajar langsung paham apa langsung lupa? Kemudian selain kita memaksimalkan diri juga ada yang namanya evaluasi. Ya Allah, saya udah umur segini nih, kira-kira kalau saat ini saya diambil oleh Allah, kira-kira tabungan pahala sama tabungan dosa banyakkan mana? Kalau seandainya kira-kira hari ini saya diambil oleh Allah, kira-kira jalan saya ini ke kanan, ke surga atau ke kiri. Kita terus melakukan evaluasi. Kalau bahasa kerennya biasanya sering diadakan acara akhir tahun muhasabah. Muhasabah itu koreksi. Imam Al-Ghazali mengajarkan setiap kita menjelang tidur hendaknya muhasabah, koreksi. Ya Allah, hari ini 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah saya gunakan untuk apa saja. Hari ini loh 24 jam ini. Kira-kira kalau ditimbang-timbang amal soleh sama amal gak soleh banyakkan mana? Kira-kira kalau ditimbang banyakkan manfaat atau mudarat? Kira-kira kalau ditimbang banyakkan jalan ke arah surga atau jalan ke arah neraka? Nah, untuk itu tadi agar iman ini selalu terjaga, kita terus kalau bahasa HP itu agar baterainya selalu kuat. Ya jangan lupa untuk dicas. Di antaranya dengan hadis Rasulullah, jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perkuatlah iman kita dengan selalu mengucapkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah la ilaha illallah. Dan bahkan dalam hadis lain, afdhalul dzikri, zikir yang terbaik untuk memperkuat iman ya tentunya adalah la ilaha illallah. Selain itu juga, ini kan penguatan dari sisi lisan, kemudian masuk ke dalam hati. Juga ada dari sisi fisik, dari sisi kegiatan, yaitu setiap karunia Allah yang diberikan kepada kita ingat bahwa ini nanti ada laporan pertanggungjawabannya. Mata kita ini nanti ya dimintakan pertanggungjawaban, mulut ya begitu, tangan ya begitu, kaki ya begitu. Semua nanti akan ada pertanggungjawabannya. Summalatus alunna yauma idzin. Nah, karena ada pertanggungjawabannya, maka
saat kita sekarang menyusun laporan pertanggungjawaban itu supaya tersusun dengan baik, maka harus dipandu dengan yang namanya iman itu tadi. Iman itu sesuatu yang ada dalam hati, tapi bisa dilihat dari ucapan orang tersebut, bisa dilihat dari perilaku tindak tanduk orang tersebut. Jadi iman itu walaupun sesuatu yang abstrak, sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi bisa dilihat oleh kita dalam keseharian kehidupan kita. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang semakin hari imannya semakin yazidu wa yazidu, dinamikanya semakin naik sehingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala kuning, mintanya kuning dulu baru putih. Kuning dulu baru putih. Itu nggak ada perlu. Itu yang gitu. Kuning kan? Nggak tahu. Yang tanya aja tak Jam ganti burung aja sih. Kuning. Saya yang mirip-mirip. Kata suami saya katanya nih mirip coklat, kata Mas Amin. Itu mirip coklat kata gitu. Ah di sini aja lah bagi burungnya. Bisa juga di sini. Orang pakai dalam. Aku bingung kan. Dia kok suruh kuning mana ikutin? Kuning ini, kata kuning saya kan ditawarin. Kata suami saya juga coklat ini. Aku doang aja. Mustahil banget ya Bu. Sini aja sih orang pakai kerudung bola ngapain ke sono gini nih itu aku kan begini aja situ nggak ganti aduh ini lah kenapa tadi nggak bau mbaknya ditutup pakai kerudung aja ngapain jauh-jauh di sini aja. Kuning sama putih, nah ini nggak ada di grup. malah bagus. Ada di TV. Saya malah nggak ngeliat, nggak punya TV. Bagus Pak suaranya. Suaranya jernih. Suaranya jernih katanya. Jernih, terang.
Kata anakku tadi mama bawa kaca. Oh iya, lenceng. Iya itu ya. Sivia itu kita tetap. Kasihan ibu itu kok pulang lagi. Kamu bertanya ya? Kamu bertanya. Ya udah ntar pindah. Biasanya pakai jarum betul dua loh. Pak Ustadz lagi live kesorot terus loh. Gara-gara pakai baju kerudung begini Yang nonton juga langsung berhenti juga tuh, kok diem katanya. Jadi males orang bengong aja katanya. Tapi enak kok langsung bentuknya. Simpo TV. Namanya Jena ya Simpo TV. Nomornya itu ya beda-beda. Cari aja terus. Kadang-kadang kalau ini suka iklan ya, Ibu, ini yang tadi yang itu nggak dikasih tahu bawa kerudung 3 Pak. Ya Allah Ibu. Tadi kan udah pulang. Sekarang saya dari ngaji. Oh, ala ngobrol dong. Ya nenek lagi hapus. Kenapa dihapus? Enggak dihapus. Udah nanya. Tas apa? Saya juga punya sama. Kalau packing enggak, ganti kerudungnya doang. Emang tadi kerudungnya bukan itu kan? Enggak, tadi kan kerudung Langsung mandi. iya. Banyak bunga-bunga di taman. Iyalah, artis gitu loh. Iya, Aku sibuk nyuting. Kesorot aku sibuk nyuting. Tadi kayak kerudung apa? Kamu nanya sebelah sana. Aku kapan ini masih lama? Ntar Sesi berapa? Ini Lika sama Mari Ningsih. Ya. Aku jangan di sini. Sini Bu. Aku kan nggak boleh deket sama itu, ntar ceketeng saya kelihatan. Ganti lagi. Sini aja. Pati aku ikutan.
Maju-maju, mundur. Tadi benar suara Halo. Sesi 3, episode 3. mikir kalau satu orang itu ya. Ini daripada oper-oper yang ngaji bawah. Geser dikit Bu RT. Maunya kayak teletabis dia pelukan melulu. Anget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Dari tadi juga ketawa nggak ada, udah ketawa itu. Udah sambung. Ngantuk ini. Gak apa-apa. Enggak dari enggak udah jauh. Nah, itu lagi tuh. Sudah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh semangat ini Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk? Yuk. Bagaimana Bapak Ustadz? Apa kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Alhamdulillah sehat pagi. Amin, amin. Bagaimana para ibu-ibu jamaah sekalian? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat ya Bu, walaupun pagi-pagi begini.
semoga pemirsa Sinpon TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Ahmad Haris akan memberikan materi dengan tema indahnya perbedaan. Kita tuh kadang-kadang baju kita sama, jilbab kita sama, tapi belum tentu hati kita sama ya Pak Ustadz. Iya, begitu Ibu-Ibu? Iya, dan insya Allah pagi hari ini kita akan dengarkan secara seksama materi tentang tema indahnya perbedaan. Marilah pemirsa Sinpon TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita dengarkan kajian tentang tema indahnya perbedaan bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris. Silakan Bapak Ustadz. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Sinfo TV dimanapun berada dan juga jamaah, wabil khusus host kita pagi ini yang berbahagia dan Ibu Korea. Pagi ini kita akan ngaji tentang indahnya perbedaan. Perbedaan itu merupakan sunnatullah, kehendak Allah. Dalam ayat yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita, di situ disebutkan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya ayyuhan nas, yang menjadi khitab atau yang diajak berbicara dalam ayat ini adalah semua manusia, bukan hanya yang iman dan Islam, enggak, tapi semua yang merasa diri sebagai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Laki-laki dan perempuan jelas berbeda, bahkan harus ditampakkan perbedaannya. Jangan sampai kalau orang Jawa bingungi, kayaknya laki kok perempuan, kayaknya perempuan kok laki. Harus ditampakkan. Kalau memang laki-laki, tampakkan kelakiannya. Kalau perempuan, ya tampakkan perempuannya. Karena memang kita dikehendaki berbeda. Kemudian waja'alnakum, dan dari laki-laki dan perempuan itu kami jadikan syu'uban, berbangsa-bangsa. Di muka bumi ini ratusan bangsa. Ini Indonesia semua apa ada yang dari Norwegia? Takutnya ada yang dari Nigeria, ada ya? Enggak ada. Korea. Korengan. Wa qabaila, dan juga bersuku-suku. Kalau saya bapak emak Jawa, orang bilang suku Jawa. Kalau Bunda? Jawa. Jawa juga. Kirain Sunda. Mungkin ya mungkin ibu-ibu macam-macam. Indonesia ini bukan jutaan, ratusan suku. Setiap bangsa, setiap suku pasti punya karakter berbeda, punya budaya berbeda, punya bahasa berbeda, punya macam-macam yang berbeda. Nah, kenapa Allah menciptakan itu? Lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling berbuat baik, untuk saling melengkapi. Setiap kita ini nggak ada yang komplit, paket komplit itu nggak ada. Pasti ada sisi kekurangannya. Maka Allah menciptakan yang berbeda-beda ini untuk saling melengkapi. Kalau bahasa bercandaan dulu Bunda, kalau orang Solo halus, cocoknya jadi tukang nolongin orang yang lahiran. Ayo Bu, tarik nafas, pelan. Kalau orang Sumatera, Batak katanya keras, cocoknya jadi pemadam. Lah kalau pemadam kok kelemer, harus ayo siram, ya? Keburu habis, keburu habis. Kita saling melengkapi, nggak ada yang pakai komplit itu, nggak ada. Memang Allah menghendaki kita itu untuk saling melengkapi, lita'arafu. Dan yang menjadi catatan penting antara satu bangsa, satu suku, satu yang berbeda-beda itu, tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang lebih mulia, dan yang membedakan itu adalah inna akramakum indallahi atqakum.
bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Biar orang Arab rumahnya mepet Ka'bah, tapi kalau nggak iman, sama Abu Jahal, Abu Lahab juga sama ya. Biar kita orang sini nih, orang Bekasi, orang Jakarta, walaupun puluhan kilo bahkan ratusan kilo jarak kita dengan sumber pertama datangnya Islam, tapi kalau kita iman, maka mulia kita di hadapan Allah akan kita peroleh. Gak peduli dia bangsa mana, dia suku mana, keturunan siapa, kalau memang prestasi imannya bagus, inilah yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, karena perbedaan ini merupakan sunnatullah, udah dikehendaki oleh Allah yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat itu tadi, maka yang tidak bisa dipaksakan kita harus sama. Wong memang Allah menghendaki kita beda. Maka kalau seandainya sebentar lagi kita punya hajat besar, mau memilih pemimpin, memilih wakil, terjadi perbedaan pilihan, itu sudah sunnatullah biasa. Nggak perlu kok nanti seandainya beda pilihan langsung ngambek, nggak mau ngaji lagi, nggak mau teguran lagi. Udah bukan zamannya. Berbeda silahkan, bertengkar jangan ya. Kita berbeda itu sunnatullah, tapi bertengkar jangan. Tetap kita bersama-sama. Indah itu kalau berbeda. Ruangan masjid ini seandainya dicat sama malah gak bagus. Bagusnya kalau warnanya beda-beda begini. Taman itu kalau hanya satu jenis bunga gak bagus, tapi kalau macam-macam jenis istimewa. Sekian, monggo Bunda lanjut. Iya, kita jeda dulu ya Bapak Ustaz. Baik pemirsa Simpo TV yang ada di rumah ada dan di studio, kita jeda dulu. Tetap di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Terima kasih untuk pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Iya, masih semangat ibu-ibu sekalian? Iya, alhamdulillah, semoga sehat selalu, semangat selalu ya Bapak Ustadz ya. Iya, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Barangkali dari ibu-ibu jamaah ingin bertanya ke Bapak Ustadz, dan insya Allah Bapak Ustadz siap menjawab ya Bapak Ustadz. Ya ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rika dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Bekasi. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apakah bisa perbedaan dalam agama Islam itu disatukan atau disamakan? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu ya Bu, nanti dijawab sama Pak Ustadz. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Iya silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marinusir Pak, dari Pilama Kota Indah. Mau nanya Pak, bagaimana caranya menyikapi perbedaan dalam pilihan, misalnya pilpres atau lain-lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah langsung dijawab sama Bapak Ustadz. Silakan Bapak Ustadz. Baik, ibu-ibu yang berbahagia dan juga seluruh pemirsa Simpo TV dimanapun berada. Pertanyaan pertama, apakah mungkin perbedaan-perbedaan yang ada dalam agama kita ini disatukan? Gitu ya? Ya gitu tadi pertanyaannya. Begini Bu, di awal tadi saya sampaikan bahwa perbedaan itu sunnatullah. Kalau untuk disatukan, kayaknya kok nggak bisa. Tapi kalau dicari sisi persamaannya itu bisa. Tapi kalau untuk dipaksakan untuk jadi satu seragam semua nggak bisa. Nah kalau ibu-ibu majelis taklim bisa diseragamin ya, asal ada yang ngurusin dulu ya.
Dalam Quran Allah sebutkan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Dan seandainya Allah menghendaki umat ini jadi satu, ya bisa. Tapi karena Allah menghendaki kita itu liyabluwakum fima atakum, untuk menguji bahwa perbedaan ini sebetulnya untuk menguji kita seberapa besar kita bisa menghormati perbedaan. Tadi saya katakan kalau untuk disatukan kayaknya nggak bisa, tapi kalau dicari sisi persamaannya, nah itu. Misalnya kita berbeda dengan teman kita, saya kunut, teman kita enggak, toh sama-sama sholat subuh. Saya terawih 20, teman saya terawih 8, wong toh ya sama-sama terawih. Saya tahlilan, teman saya enggak, toh ya sama-sama mendoakan orang tuanya. Sisi kesamaannya ada, dan ini yang terus kita tonjolkan. Perbedaan biarkan itu menjadi khazanah, menjadi kekayaan budaya kita. Tetapi persamaannya yang harus ditonjolkan atau ditampakkan. Kemudian yang kedua, kalau berbeda dalam pilpres gimana? Sebetulnya nggak jauh beda dengan pertanyaan pertama. Itu merupakan sunnatullah juga, dan kita juga punya kecenderungan masing-masing. Kita punya pilihan masing-masing. Yang terpenting adalah kita tidak menghina pilihan orang. Karena kalau kita menghina pilihan orang, maka orang lain itu akan balik menghina pilihan kita. Kalau dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Orang-orang yang beriman. Kalau tadi ayat pertama saya bacakan yang disebut manusia. Kalau ini orang yang beriman. La yaskhar, jangan menghina satu kaum dengan yang lain, karena bisa jadi yang kita hina itu, yang kita rendahkan itu ternyata lebih baik. Ternyata yang kita ledekin, yang kita bully habis-habisan, ternyata dia lebih baik daripada kita yang ledekin, yang menghina. Nah, pilihan kita itu akan terhina ketika kita mengawali menghina pilihan orang. Maka tadi, walaupun kita berbeda, tetap kita hormati perbedaan itu. Wong ini adalah sunnatullah, kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang untuk menyatukan kayaknya nggak bisa. Wong kita ini memang disuguhi oleh Allah pilihan yang berbeda. Jangankan kita seluruh Indonesia Raya, kita punya anak aja kan, cuma 3 aja dan seleranya beda. Yang satu pengennya mie rebus, satu pengennya mie goreng. Yang satu pengennya mie goreng tapi direbus. Nah iya kan? Makanya setiap ada kali ada perbedaan, kita harus, kalau orang Jawa bilang legowo. Kita bisa terima bahwa oh memang dia memilih itu kok, memang dia seleranya itu. Saya senang tempe, ibu senang tahu. Lah, wong sama-sama dari delik. Ya kan? Walaupun modelnya beda, tapi kan bahannya sama. Seperti di awal tadi, walaupun misalnya kita tinggal, apalagi kita di Jakarta, di Bekasi, ini kan masyarakatnya heterogen, agamanya berbeda, dari suku yang berbeda. Kalau kita kok ngotot untuk memaksakan sama, kita akan hidup sendiri, gak punya teman. Maka kita justru malah dengan berbeda-beda inilah kita jadi tambah akan kaya dengan apa-apa yang ada di kita ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, hormati perbedaan yang ada, tapi tetap cari sisi kesamaannya, karena kesamaannya jauh lebih besar daripada perbedaannya. Sekian dulu. Kita jeda dulu Pak Ustadz. Baik, pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu sebentar. Tetap di sini di acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Oke. Lanjut langsung. Terima kasih pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara dengan tema pagi hari ini, indahnya
dengan perbedaan. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan dengan tema pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya Bapak Ustadz di kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua yang mendengarkan selalu juga bisa menerima apapun perbedaan yang ada di dunia ini. Iya, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sinfo TV dan juga jamaah yang hadir, bahwa perbedaan ini adalah sunnatullah yang tidak mungkin untuk kita ingkari. Maka bagaimana sikap kita? Tentu di awal tadi saya sampaikan bahwa yang pertama, kita hormati perbedaan itu sebagai sebuah khazanah kekayaan kita. Apalagi kita di Indonesia ini negara kepulauan yang terdiri dari ribuan mungkin pulau di Indonesia, dengan suku yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dengan budaya yang berbeda. Dan kebetulan alhamdulillah kita yang tinggal di Jakarta dan Bekasi ini adalah miniatur Indonesia. Dan kita kumpul di sini dari berbagai macam suku bangsa, terdiri dari bahasa yang berbeda. Kalau kita bisa menghormati perbedaan-perbedaan itu, betapa indahnya. Dan ini sebetulnya sudah terwujud dari zaman dulu kala. Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Teruslah bersatu walaupun kita berbeda-beda. Kalau kita di Indonesia, walaupun kita berbeda-beda, tapi diikat dengan ikatan yang sama, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Kalau dalam Islam, walaupun kita mungkin berbeda-beda madhab, berbeda-beda cara ibadah, tapi kita tetap diikat dalam satu sama, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pakai kunut syahadatnya ya sama, yang enggak pakai kunut syahadatnya ya sama. Yang sholat tarawih 8 ya syahadatnya sama, ibadah hajinya sama, sholatnya ya sama. Lalu apakah yang pakai kunut kalau sholatnya subuh harus 3 rakaat? Yo enggak, tetap 2 rakaat. Karena perbedaan-perbedaan itu merupakan sunnatullah dan sesuatu yang menjadi kekayaan kita, maka ini kita jaga, kita rawat dengan cara tidak merendahkan, tidak menghina orang lain karena berbeda dengan kita. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi pilpres, pileg, pilihan wakil kita. Ini kita jaga. Walaupun kita punya pilihan berbeda, toh kita memilih nanti di TPS tidak ada yang tahu. Tetapi jangan sampai kita menonjolkan perbedaan-perbedaan sehingga banyak terjadi di luaran sana orang yang bertengkar, orang yang ribut hanya gara-gara punya pilihan yang berbeda. Wong perbedaan ini adalah sunnatullah. Kita untuk melawan sunnatullah nggak mungkin bisa. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, bahwa walaupun kita ini berbeda-beda, tapi sebagai muslim kita diikat dengan la ilaha illallah. Sebagai warga negara Indonesia kita diikat dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Alangkah naibnya kalau kita menonjolkan perbedaan sehingga sering terjadi pertengkaran dan permusuhan. Kalau di Indonesia ini seandainya semoga tidak akan terjadi terus bertengkar hanya karena pilihan berbeda, maka umat Islam yang bertanggung jawab, karena umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini. Kalau Indonesia ini tetap terjaga kerukunan dan kedamaian walaupun berbeda-beda, maka umat Islam akan mendapat poin yang begitu indah. Karena umat Islam di Indonesia ini mayoritas, ketika bisa menunjukkan rahmatan lil alamin, maka dunia akan menganggap menjadi representatif bahwa Islam Indonesia ini adalah Islam yang sungguh-sungguh menghargai, menjadi rahmat,
menjadi pengayom dari semua yang ada di bumi Indonesia. Apapun agamanya, apapun budayanya, insya Allah terayomi. Karena kita mayoritas Indonesia ini tetap menjaga persatuan dan kesatuan walaupun dalam perbedaan. Dengan berbeda itu akan menjadi indah, dengan berbeda kita akan menjadi kaya, dan dengan berbeda kita akan menjadi lebih kompetitif, lebih semangat. Karena dari perbedaan-perbedaan itu kalau kita bisa menyatukan bukan berarti berbeda itu harus satu, enggak. Menyatukan visi dan misi bahwa tujuan kita sama. Dalam Islam mewujudkan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Dalam Indonesia kita mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbara khashyan jami'a a'malina wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ini maunya saya setara. Iklannya masih jarang kan? Ada iklan di sana pada. Sama aku juga kan. Di sini tapi nggak di sini, di sini. Saya tebak Sudah ini juga kurang berarti. Ganti apa ini? Pina. Gantian aja. Ganti putih ya? Ganti baju. Enggak. ini ganti jilbab lagi. Iya putih. Ibu. Woi. Belum ganti jilbab. Yang ganti baju. Update. Sini aja sih kerudung, ganti baju emang. Iya sini aja sih. Sini aja biarin tahu kan nggak apa-apa lah kerudung doang ini. Nih Pak Ustadz liatin nih Pak Ustadz. Mau saya beli kerudung. Bisa nggak buat jaga bisa. Ada pakai gunting. Kalau kita pakai jadi enggak. Ada. Nggak apa-apa dimasuk. Ganti mode. Santai. Iya. Nggak tahu kalau ada ininya, kalau tahu mah dari rumah. Giginya gitu. Ini giginya. Nanti kesempatan. Gimana dong? Kenapa sih? Kenapa? Itu diituin. Apa kertasnya aja sih? Udah. Udah
heran kalau nggak bisa itu keras banget itu mah begitu. Biasanya itu ya Bu, senar ya Bu. Iya, kalau yang plastik malah gampang. Itu kan kuat banget itu tali begitu. Biasanya tempat pengganti ramai sekarang udah enggak. Aku sebenarnya kerudung ini gini langsung lumayan 60.000 dapat 3. Terbalik. Enggak ya? Enggak. Akar itu ya. Kerudung gini-gini Bu, 100.000 dapat 6 Bu. Iya. Ini Oh, lah. Apa namanya bahannya? Iya sekalian ya. Nah kita tetangganya ini langsung jadi. Oh jadi benar. Cantik. Oh pas ya. Pakai dulu ya. Ya, dia kita bawa plastik semua ya. Habis ini nggak usah ya? Iya mah enak langsung. Ya. Iya kalau bikin mah Bikin sendiri. Umi Wildan, dia mah langganan Umi Wildan. Aku orang nggak cocok pakai sarung. Masa? Ada biasa ya ini. Kelihatan enggak? Punya aku tak double. Emang itu nggak bisa. Enggak, bawa. Ya buahnya nggak apa lagi. Nanti kita nggak usah ganti-ganti itu ya. Iya loh. Aku bawa 4 sih kerudunganku. Nggak mau. Ya kalau mau ganti. Ibu dari mana? Ibu ya? Dia mah modelnya gitu semua. Gede-gede. Iya ibu dari mana? Orang yang ya oh itu cakep ya tapi kemarin terus pakai itu aku cuma lupa oh jangan punya 2 dia enggak dijadiin 1 oh satu itu mana katanya kamu dimasukin saja cuma ini Fatih Fatih kita belum foto yang putih kalau udah foto ya nggak ada tadi aku nggak ada Ayo, ayo. ayo Bu itu bercahaya Ini jelek dong. Burung banget. Punyamu aja, punyamu. Tadi itu. kirim kemana jangan itu ya yang Ntar yang itu aja. Iya. Bu Amin ayo Udah belum? Punyaku ini error. Terang banget. karena berhasil mana kameranya jahat banget itu Udah biarin. ayo nah lepas ya lagi Lagi. Dua. Dua ya? kesana kita Ini juga nggak apa-apa. Geser-geser aja. Geser-geser. Aku. 3 kan? Sesi 3 kan? iya ini Nomor berapa? Nomor berapa? gantinya aku nanti ibu itu Ini sesi 3. Pak ini Pak siapa? ini air siapa Gak tahu air siapa. ini nanya ibu
tadi udah minum lagi. Enggak. Aku nggak minum. Iya sama. Insya Allah. Lagi puasa. Oh lagi berpuasa. Kita lagi syuting. Murokobah ya. Iya murokobah Pak. Ini minum siapa? Oh, nyari minum aja. Selama enggak apa-apa. Ariati. Nama asli Sriani, nama panggilannya Buha. Pas nanya nama juga ya, biar nggak salah. Aku tadi aku kasih Ini kamera. Apa itu? Dia. Itu ya? Kenal katanya minta ada yang nelpon lebih enak. Ya masih. Yang penting silent dulu. Ayam bed. Enggak, Kepencet. Kalau layar sentuh kan gitu. Bekat jadinya kalau itu ini ya. Insyaallah siap. Ayo. nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Bahagianya pada pagi hari ini yang penuh dengan semangat ini, Allah perkenankan kita kembali untuk bersilaturahmi dalam acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Bagaimana Bapak Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat terus ya Bapak Ustaz. Alhamdulillah, harus. Luar biasa. Bagaimana ibu-ibu para jamaah sekalian? Apa kabarnya? Alhamdulillah, putih-putih sama dengan kostumnya Bapak Ustaz. Melambangkan dengan kesemangatan ya ibu-ibu ya, pagi-pagi, subuh-subuh udah ada di sini.
Dan semoga pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustadz kita akan memberikan materi tentang tema muraqabah. Muraqabah ini kita tuh selalu diawasi ya Bapak Ustadz sama Allah. Kita tuh ngambil cabai satu di pasar aja tuh bisa diawasi Bu. Emang tukang pasarnya nggak lihat ya, tapi ada Allah yang selalu melihat, yang selalu mengawasi kita. Dan untuk perdalamnya lagi, insya Allah kita akan simak bersama-sama tentang tema pada pagi hari ini, muraqabah bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, summassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'da. Para pemirsa Sinfo TV yang di rumah dan juga dimanapun berada, dan yang hadir pada pagi ini ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin dari Bekasi, semoga kita semua selalu diberkahi, dikaruniai sehat afiat, panjang umur untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema pagi ini adalah muraqabah. Mungkin bagi sebagian kita bahasa muraqabah ini masih asing. Tapi kalau sekarang tinggal tanya Mbah Google beres ya. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu adalah menanamkan rasa dalam diri kita ini bahwa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, pengawasan Allah melalui 2 malaikatnya gak pernah libur. Tadi dibacakan oleh qari'ah kita, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sepatah kata pun, tidak ada secuil dari perbuatan kita ini yang terlewatkan dari catatan 2 malaikat Allah, Raqib dan Atid. Kalau sudah tadi bilang biar ngambil cabai atuh, nanti catatannya ada. Ngambil daun jeruk buat bumbu yang cuma selembar, ada catatannya. Biar ibu ngumpet-ngumpet, ada catatannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satupun perbuatan kita walaupun kecil yang terlewatkan dari catatan malaikat Allah, Raqib dan Atid. Ini kamera CCTV tercanggih made in Allah. Kalau buatan manusia masih bisa error, memori penuh udah gak bisa. Tapi ini memori yang dibikin oleh Allah super canggih untuk mencatat catatan amal orang seluruh dunia ini, mulai dari Nabi Adam sampai Adam Malik, Adam Jordan, sampai Adam siapa lagi, terus gak bakalan habis, terus aja. Lah, muraqabah ini adalah merasa bahwa kita ini diawasi oleh Allah loh. Maka pesan Rasulullah kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah pada Allah, merasalah selalu diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Nah, banyak di antara kita ini kayak dekat kalau Allah kalau lagi ngaji begini. Kalau lagi ngaji begini kayaknya solihah. Bukan hanya solehah, pokoknya solihah. Lah kadang begitu nyuci di rumah, di celana lagi ada ketinggalan duit 300.000. Itu dilaporin ke suami apa dikantongin? Raqib Atid nyatet. Tapi ntar ngomong Pak Ustadz, ntar dulu ntar di kantong. Iya. Bilangnya rezeki anak Rezeki yang kecil. Ini dicatat oleh Allah. Dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, dicatat oleh Allah. Cuma sekarang akhir-akhir ini kalau bahasa bercandaan saya, Raqib Atid kayaknya kerjaannya mulai tergeser.
Seiring dengan banyaknya orang punya HP, Raqib Atid mulai tergeser. Nah, alhamdulillah hari ini ngaji adem. Adem ruangan ada AC-nya. Malam-malam alhamdulillah bisa tahajud. Raqib Atid, aduh saya mau catat keduluan. Apakah nggak boleh? Ya boleh aja kalau itu untuk memotivasi orang lain, untuk mengajak orang. Tapi kalau niatnya, nih loh saya tahajud loh, bukan hanya bukan sekarang ya, kita ini terkadang di kesempatan lain saya pernah bilang, kita ini kadang masih mental kuli ya. Kalau diawasi semangat, gak diawasi ya lemas, melehoy ya, kalau bahasanya kan idoy melehoy. Nah, makanya kalau kita ini selalu muraqabah itu selalu, loh Allah ngawasi loh, sehingga kita mau ngambil daun jeruk, gak jadi. Ya jadi izin dulu Bang, minta daun jeruk ya. Ya udah Bu, ambil. Muraqabah ada catatan, cuman kan izin. Pulang dari sini ada jambu, ada mangga pinggir jalan. Muraqabah ada loh. Mungkin CCTV nggak ada, tapi kan CCTV yang made in Allah yang bernama Raqib dan Atid terus berjalan. Nah ini kalau kita bisa terapkan dalam diri kita, insya Allah dimanapun dan kapanpun kita kalau mau melakukan pelanggaran, kita akan ada remnya. Oh gak jadi, uang Raqib Atid nyatet, nemu yang katanya dalam tanda kutip nemu duit yang 300.000 tadi, Raqib Atid nyatet. Nah iya, lah kalau nggak dicatat, wis Raqib Atid nyatet, kanan kiri nyatet. Ketika ibu ngaji itu CCTV yang maha komplit tadi nyatet, kelihatan dari rumah ngaji, begitu nyampe ke tempat ngajian main HP mulu. Ada yang ngantuk di pojokan, begitu ngaji dimulai malah baca Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dilanjut Bunda. Baik, kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baik pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu sebentar. Tetap di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Yuk. Nih, ini yang pertama ya. Yang pertama ini. Pertanyaannya apa Pak? Bagaimana cara melatih sifat muraqabah? Baca dulu ngetel. Oh ya wes ya. Saya terus lanjut. Nah, kelihatan biar kayak beneran pakai buku. Nah itu nah. Nah gitu. Nah. Terima kasih pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di sini di studio. Tetap di sini masih bersama kami di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi Yuk. Yuk. Alhamdulillah, sesi kedua ini kita tanya jawab ya Bapak Ustadz ya. Ibu-ibu barangkali ada yang punya pertanyaan, boleh silakan dipertanyakan langsung ke Bapak Ustadz dan insya Allah Bapak Ustadz akan siap menjawab ya Bapak Ustadz ya. Oke, siap ibu-ibu, siapa yang mau bertanya? Iya silakan, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri dari Bekasi, mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita melatih sifat muraqabah dalam diri kita? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dijawab ya Bu sama Pak Ustadz. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sutina dari Villa Mahkota Indah, Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz, kenapa masih banyak orang rajin ibadah tapi masih rajin bermaksiat?
Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Insya Allah akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Kepada Bapak silakan Pak dijawab. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana melatih sifat muraqabah? Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga para pemirsa Sinfo TV dimanapun berada, bagaimana caranya kita melatih agar dalam diri ini tertanam sifat muraqabah? Yaitu dengan cara melatih hati kita. Melatih hati kita, terus mengingatkan hati kita, mengingatkan badan kita, mengingatkan diri kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak bebas sebebas-bebasnya. Ada aturan-aturan dan ada pengawasan. Dan pengawasan itulah yang disebut dengan muraqabah itu. Bahwa kalau orang kadang terlepas dari pengawasan, maka ia akan bertindak semaunya, akan berbuat semaunya. Tapi kalau terus kelatih, ya Allah, saya ini dilihat oleh Allah dengan 2 malaikat raqib atid. Paling tidak kita tanamkan dalam diri kita bahwa perbuatan kita saat ini memang gak ada yang tahu. Teman-teman gak ada yang tahu, keluarga, suami, anak-anak gak ada yang tahu. Tapi nanti di yaumul akhir bahwa perbuatan kita ini akan ditayangkan dalam layar besar dan semua orang akan nonton. Misal di masyarakat perumahan ini ada gosip yang berkembang yang gak bagus, dicari, ditelusuri, gak tahu itu sumbernya asal dari mana, akhirnya sampai timbul fitnah yang luar biasa. Tetapi nanti begitu ditampilkan dalam layar besar, siapa yang pertama kali menimbulkan fitnah ini akan terlihat. Oh, ternyata ibu yang pakai kerudung hijau nih, apa coklat? Ini sumbernya. Akhirnya kelihatan. Maka kalau itu bisa tertanam, insya Allah kita akan ketika akan melakukan pelanggaran ada remnya. Yang pertama. Yang kedua, rajin ibadah, rajin maksiat, Bu ya. Kalau istilah orang seberang sono STMJ, sholat terus, maksiat terus, jalan, ngaji rajin, gibah yo rajin. Tapi ibu-ibu sini insya Allah enggak lah ya. Insya Allah enggak. Sekarang enggak tahu kalau nanti selesai ngaji. Insya Allah enggak lah ya. Enggak kelihatan solehahnya kelihatan. Lagi ngaji. Orang ibadahnya tekun tapi maksiat juga tekun karena memang muraqabahnya belum masuk dalam dirinya. Ia merasa diawasi oleh Allah itu ya hanya ketika di masjid aja. Maka banyak kasus berangkat bawa sendal jepit, pulang bawa sendal karpet. Nah, iya. Karena merasa kayaknya pengawasan Allah itu hanya ada di dalam ruangan masjid ini, sehingga orang kalau mau maksiat di masjid. Ketika di luar bebas. Memang roket atid adanya cuma di masjid doang. Enggak, dimanapun ada, di pos gerdu juga ada. Pagi-pagi yang ibu pada kumpul di tukang sayur, roket atid juga nongkrong di situ. Ayo, siapa yang dimulai? Catat. Banyaknya kita ini sering melakukan pelanggaran, maksiat, tapi ibadah ya rajin karena tadi muraqabah itu belum ada di sini. Merasa diawasi oleh Allah itu belum ada. Padahal hadis yang saya sampaikan di awal tadi, ittaqillaha haitsuma kunta. Merasalah diawasi oleh Allah dimanapun engkau berada. Bukan hanya di masjid, bukan hanya di majelis taklim, bukan hanya ada ketika berada di depan ada ketua majelis taklim. Ustaz mah bisa apa? Ustaz mah bisa dia sama kayak ibu-ibu juga. Tapi kalau pengawasan itu ada dalam diri kita, insya Allah mau maksiat gak jadi. Apalagi ibadahnya tekun. Orang yang ibadahnya benar, insya Allah jauh dari maksiat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i. Orang yang sholatnya benar, maka ia akan jauh dari perilaku maksiat. Tapi kalau kalau maksiatnya tetap tekun, maka perlu dipertanyakan sholatnya sudah benar apa belum.
maka ibadah kita ini akan terlihat hasilnya dari perilaku sehari-hari kita. Wallahu a'lam bishawab. Monggo lanjut dulu. Iya, kita istirahat dulu ya Bapak Ustaz. Baik pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu sebentar. Tetap di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Terima kasih pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap bersama kami di acara Ngopi Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan Bapak Ustadz bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susandi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga seluruh pemirsa Simpo TV di rumah dan juga dimanapun berada, sebagai penutup dari kegiatan kita pagi ini tentang muraqabah, yaitu bahwa muraqabah itu adalah salah satu cara kita untuk mengerem, untuk mengendalikan perilaku kita yang kadang di luar kontrol. Bahwa segala yang kita lakukan sekecil apapun akan ada catatannya, dan sekecil apapun akan ada balasannya. Ibu-ibu saya yakin hafal dengan ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin. Siapapun yang melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil, mungkin tidak diapresiasi orang, kebaikan kita tidak ada yang menilai, tetapi tetap dinilai oleh Allah dan dua malaikatnya, Raqib dan Atid. Misalnya ibu berangkat dari rumah mau ke pasar mau ngaji, di situ ada paku, ibu ambil. Ini kalau paku kena ban sekolah, sepeda anak-anak sekolah kasihan. Nanti sekolahnya terlambat. Kalau kena motor bapak-bapak yang mau berangkat kerja kasihan. Ibu ambil. Ini kelihatannya kecil, remeh, tetapi bisa jadi itu mungkin yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Walaupun itu kelihatannya remeh, kecil. Atau mungkin kita mendoakan walaupun tidak langsung madhep ulon dengan angkat tangan, enggak. Misalnya kita lagi jalan, lihat ada, mohon maaf, tukang ojol atau apa motornya mogok, lagi didorong. Ya Allah, kasihan orang nyari nafkah untuk anak istrinya, untuk keluarganya. Lah kok misalnya kasihan kalau seperti kita doakan, ya Allah semoga diberikan kemudahan. Maka kita doakan walaupun itu kelihatannya kecil, tapi doa ini bisa jadi itu yang diijabah oleh Allah. Tapi juga wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan kalau itu keburukan, juga ada catatannya. Walaupun keburukan kita nggak ada yang tahu, CCTV yang dipasang oleh pengurus wilayah nggak melihat, nggak mantau, tapi Raqib dan Atid mantau. Maka agar muraqabah ini masuk ke dalam diri kita resapi ayat ini bahwa wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan kita akan ada balasannya, dan sekecil apapun keburukan kita juga ada balasannya. Dan juga muraqabah ini mungkin waktu tema sebelumnya tentang kita membahas dinamika iman. Muraqabah ini salah satu cara untuk menjaga konsistensi iman, untuk menjaga agar iman kita ini tetap stabil, yaitu dengan merasa selalu diawasi oleh Allah, untuk menyegarkan ingatan kita yang dulu waktu kita ngaji dinamika iman, untuk menjaga dinamika atau konsistensi iman. Salah satunya diantaranya mu'ahadah atau mengingat kita perjanjian kita dengan Allah, sumpah kita dengan Allah. Dan kemudian yang kedua diantaranya ya dengan muraqabah ini, yaitu kita selalu merasa diawasi oleh Allah. CCTV Allah yang bernama
yang bermerek Rokib dan Atid, dimanapun, bersama siapapun, kapanpun, gak pernah istirahat, memori gak pernah penuh, akan selalu nyatet, dan nanti akan ditampilkan. Dan ketika ditampilkan itu kita tidak bisa menyanggah sama sekali, karena saat itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Surat apa Bu? Kalau ayat saya nggak bakalan nanya, paling juga ketawa kalau ditanya. Pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, mulut kita ini dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara tangan kita. Wa tasyhadu arjuluhum, dan kaki ini akan jadi saksi bima kanu, dari semua apa yang kita lakukan. Semuanya akan dimintakan pertanggung. Ayatnya itu udah hafal ya. Apa? Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Ini adalah nikmat, ini nikmat seluruh tubuh ini nikmat, dan nikmat ini kita gunakan untuk apa? Semuanya ada pertanggungjawabannya. Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinfo TV, dengan terus memantapkan muraqabah ini, insya Allah, kalau itu bisa ada dalam diri kita, insya Allah kamera CCTV yang dipasang oleh pengurus wilayah nggak begitu kepake. Karena kita udah punya CCTV langsung yang mereknya Rokib dan Atid, produk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terus terkontrol dalam perbuatan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala ganti silver nanya. Hijau semua. Ganti hijau yang pertama. Hijau ini ganti semua itu. Semuanya ganti. Iya, kerudungannya. Abu-abu dia. Aku ganti abu-abu ikutin ah. Gak ganti, ganti. Wah,
ganti hijau aja deh, bawa banyak alat. Enggak, Sayang produkan nggak dipakai-pakai. bawa satu kayaknya terlalu dua sih. Ini Ini aku ini aja deh. kayak temen kalau temennya ganti. Temennya ganti. Tadi itu nggak sama ya, sama bawa dua. Aku karena tadi pakai kerudungan ini aja. Ada aku kecil-kecil banyak juga ada. Tadi karena pakai kerudungan biasanya kan makanya begini. Iya, nanya nggak ibu? Kalau nanya ganti. Kalau nanya ganti. Bu Halimah kan aku sih kakaknya suruhnya. Kamu pindah dari aku jauh saya jangan terlalu lama. Dari aku aja kamu bilang. Ya udah.